Pengelolaan lembaga PAUD di Spanyol dan Indonesia. 1. Gaya kepemimpinan kepala sekolah. Gaya kepemimpinan kepala sekolah PAUD di Spanyol adalah transaksional, di mana kepala sekolah akan memberikan reward dan punishment. Seperti contoh, setiap akhir tahun, guru yang memenuhi kriteria rajin, kreatif, dan kolaboratif akan mendapatkan penghargaan Excellent in Classroom and Educational Leadership Award atau bisa disebut juga EXCEL. Penghargaan ini disponsori oleh LGNIKU dan WOS TV. Lalu ada juga punishment, di mana guru yang sering terlambat akan diberi peringatan dan membuat surat permintaan maaf karena sering terlambat. Sedangkan gaya kepemimpinan kepala sekolah PAUD di Indonesia adalah demokratis. Kepala sekolah memiliki kebijakan memutuskan masalah secara musyawarah mufakat. Jadi, seluruh anggota sekolah merasa dihargai. Seperti ketika lembaga TK mengalami permasalahan pembelajaran di kelas. Anak yang tidak mau belajar dan anak yang suka marah, maka kepala sekolah akan mengadakan rapat dan bermusyawarah dengan seluruh anggota sekolah untuk mencari solusi. 2. Sumber dana pendidikan. Di Spanyol, sumber dana pendidikan anak usia dini ialah bantuan dari pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dalam Peraturan Perundang-undangan Spanyol Pasal 15.2 UU Organik 2 Tahun 2006 tentang pendidikan atau biasa disebut LOE. Ley Organisa de Education yang sekarang sudah diubah menjadi UU Organik 3 tahun 2020 atau biasa disebut LOMLOE, Ley Organisa de Modificación de la Ley Organisa de Education. Bantuan tersebut diberikan kepada penduduk biasa sebanyak 100%, sedangkan untuk penduduk yang berprofesi PNS atau pegawai negeri sipil sebanyak 50%. Sedangkan di Indonesia, sumber dana pendidikan anak usia dini ialah yang pertama, iuran orang tua siswa berupa SPP per bulan. Kedua, bantuan dari yayasan serta bantuan dari masyarakat sekitar lembaga berupa lahan ataupun bantuan sukarela dari organisasi masyarakat seperti ibu-ibu PKK atau pihak posyandu dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bantuan dari pemerintah pusat berupa BOP, bantuan operasional penyelenggaraan sebesar 600.000 per siswa per tahunnya. Dan yang terakhir, APBN dan APBD sebanyak 20%. Berbeda dengan Spanyol, di Indonesia penduduk atau orang tua peserta didik yang bekerja sebagai PNS atau pegawai negeri sipil tidak mendapatkan bantuan ataupun keringanan apapun dari pemerintah. Ketiga, rekrutmen sumber daya manusia. Jadi, ada 2 lembaga PAUD di Spanyol. Yang pertama adalah nursery school untuk anak usia 0 sampai 3 tahun dan kindergartens untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Untuk proses perekrutan guru di nursery school itu memerlukan kualifikasi GSCE dalam matematika, bahasa Inggris, dan sains setidaknya kelas 4C. GSCE adalah ijazah akademis yang khusus menilai berdasarkan mata pelajaran tertentu yang diperoleh melalui kualifikasi. Selanjutnya, proses perekrutan guru di kindergarten, yaitu minimal memiliki lulusan gelar terkait anak usia dini, sarjana magister, atau PhD, diploma perawatan, dan PAUD. Menurut peraturan di Spanyol, semua pusat pemerintahan dan swasta harus memiliki setidaknya 1 guru pasca sarjana. Nah, di sana ada juga program pelatihan lanjutan di bidang pendidikan loh, yang dimana masyarakat dapat menjadi teknisi tingkat lanjut dalam pendidikan anak. Selanjutnya, untuk gelar dan sertifikat profesi ini dikeluarkan oleh administrasi pendidikan yang setara dengan program pelatihan lanjutan di bidang pendidikan, namun hanya diperoleh melalui pengalaman kerja. Sedangkan di Indonesia itu ada beberapa lembaga, yaitu lembaga TK, RA, BA, KB, TPA, dan SPS, yang diantaranya masing-masing memiliki syarat untuk menjadi guru dan kepala sekolah. Nah, kalau di TK, RA, dan BA, syarat menjadi guru adalah minimal lulusan diploma 4 atau S1 PG PAUD. Dan untuk menjadi kepala sekolah, itu minimal harus memiliki usia paling tinggi 55 tahun dan memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai guru PAUD.
serta harus memiliki pangkat atau golongan minimal penata muda tingkat 1 bagi pegawai PNS dan non-PNS disertakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan dan memiliki sertifikat lulus seleksi dari pemerintah. Kalau di KB, TPA, dan SPS, syarat untuk menjadi guru adalah minimal lulusan diploma 4 atau S1 PG PAUD atau psikologi atau sarjana kependidikan lain yang relevan. Dan syarat untuk menjadi kepala sekolah itu sama dengan syarat di TK, RA, dan BA. 4. Kompetensi guru. Kompetensi dasar dalam pembelajaran. Di Spanyol, dalam meningkatkan kualitas guru ialah harus memiliki kompetensi dasar dalam pembelajaran agar dapat menangani anak-anak yang meliputi memfasilitasi pembelajaran pada anak usia dini dalam dimensi kognitif, emosional, psikomotorik, dan kemauan, merancang dan mengatur ruang belajar dalam konteks keberagamaan yang memenuhi kebutuhan pendidik yang unik, memahami kurikulum bahasa literasi dan teori tentang pengembangan pembelajaran terkait. Profesional dalam pengasuhan anak. Selain memiliki kompetensi dasar, guru juga harus memiliki profesionalitas dalam pengasuhan anak melalui 3 pelatihan. 1. Gelar Universitas Pendidikan Anak. Menurut peraturan di Spanyol, semua pendidikan anak usia dini baik pemerintah maupun swasta harus memiliki setidaknya 1 guru pasca sarjana. 2. Pelatihan lanjutan bidang pendidikan. Pelatihan ini dikeluarkan oleh administrasi pendidikan. 3. Sertifikat profesi yang setara dengan program pelatihan lanjutan di bidang pendidikan. Di Indonesia, dalam meningkatkan kualitas guru ialah harus wajib memiliki 4 standar kompetensi. Kompetensi pedagogik, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, memanfaatkan TIK untuk kepentingan pembelajaran, berkomunikasi efektif, empatik, dan santun kepada peserta didik, dan menyelenggarakan penilaian evaluasi proses dan hasil belajar. Kompetensi kepribadian, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya bangsa, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kompetensi sosial, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga, dan berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan dengan kalimat yang baik. Kompetensi profesional, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pembelajaran yang diampu serta mampu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. 5. Pedoman sistem pendidikan. Berdasarkan website pedoman pendidikan di Spanyol menggunakan Ley Orgánica de Educación, yaitu sistem pendidikan fundamental, pendidikan yang penting dalam meningkatkan potensi anak usia dini. Di dalam Ley Orgánica de Educación terdapat 8 proses pencapaian kompetensi anak usia dini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan komunikasi linguistik, kemampuan anak mengolah kata melalui lisan maupun tulisan. Kedua, kompetensi matematika, kemampuan anak memecahkan masalah dan penalaran. Ketiga, keterampilan digital, memberikan pengetahuan serta membuat anak aktif saat mengikuti pembelajaran. Yang keempat, keterampilan pribadi dan sosial, pembentukan karakter dalam tingkah laku dan cara anak berinteraksi dengan teman sebayanya. Kelima, keterampilan kewarganegaraan, menanamkan cinta terhadap negara sendiri seperti merawat lingkungan sekitar anak. Keenam, keterampilan kewirausahaan, mengajarkan anak terlibat langsung ke dalam peran jual beli untuk melatih tanggung jawab, kejujuran, dan komunikasi. Ketujuh, keterampilan kesadaran budaya, menanamkan keberagaman budaya tradisional agar anak mempunyai sikap toleransi. Kelapan, keterampilan berekspresi, mengajarkan anak bahwa pentingnya mengenal, memahami, dan mengelola emosi yang dirasakannya. Sedangkan sistem pendidikan anak usia dini di Indonesia menggunakan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Di dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 terdapat 6 aspek perkembangan anak usia dini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, agama moral. Kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, berperilaku jujur dan sopan. Kedua, kognitif. Kemampuan memecahkan masalah sederhana dan kemampuan mengenal, menyebutkan konsep bilangan. Yang ketiga, fisik motorik. Motorik sendiri dibagi menjadi dua. Motorik kasar melibatkan otot besar, sedangkan motorik halus melibatkan otot kecil. Yang keempat, bahasa. Kemampuan anak untuk memahami, menyimak, bertanya, dan menjawab. Kelima, sosial emosional, memahami perasaan sendiri, mengenal kemampuan diri, dan bermain dengan teman sebayanya. Keenam, seni, kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan beragam bidang seni.